Engkau, Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada di belahan dunia ini. Selamat bertemu dalam program ini, Berita Injil Hidup Berkemenangan, bersama saya, Pendeta Esman Naipospos. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama membicarakan Yesus Nahoda hidup kami. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk mengarahkan pikiran dan pandangan kita terhadap Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25, di mana di sana tertulis Yesus bersama murid-murid masuk ke dalam perahu dan Yesus Kristus mengajak murid-murid untuk berangkat ke seberang danau di sana. Yang menarik adalah di dalam pelayaran itu Yesus tertidur dan sekonyong-konyong angin taufan turun dan mengharu-birukan air danau itu, dan perahu mereka terombang-ambing, terhempas oleh besarnya ombak di danau itu. Murid-murid mendapati keadaan yang sulit bagi mereka, di mana ombak begitu besar sehingga perahu mereka kemasukan air, dan kita tahu mereka berada dalam suatu ancaman. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah suatu perjalanan dari satu titik menuju titik yang lain. Sebagaimana tertulis di dalam Alkitab, terjadi sekonyong-konyong mara bahaya menghampiri mereka. Demikian juga dengan hidup ini. Kita tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi dalam suatu titik di hadapan kita. Tetapi kita dapat mengacu dan mengambil contoh yang baik dari apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Yaitu ketika murid-murid mendapati bahwa perahu mereka terancam dan mereka sedang diambang mara bahaya, yang pertama mereka lakukan adalah mencari Yesus, mengadukan kepada Yesus apa yang sedang dihadapi oleh mereka, yaitu mara bahaya yang bisa mengancam keselamatan mereka. Mereka berkata, "Guru, Guru, kita binasa." Yang indah dari apa yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah bahwa Yesus yang mereka sebut sebagai guru bangun dan bertindak dengan cepat. Di dalam Alkitab dikatakan mereka berseru kepada Yesus dengan berkata, "Guru, Guru, kita binasa." Yang indah adalah bahwa Yesus bangun dan berikutnya dia bertindak, yaitu dengan menghardik angin dan air itu yang tadinya mengancam mereka sehingga menjadi reda. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah dengan baik-baik apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ketika Yesus bertindak, ketika ia menghardik angin, ketika ia menghardik air danau itu, semuanya menjadi reda. Mereka luput dari mara bahaya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak pernah mengetahui apa yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidup kita. Tetapi saya mau mengajak saudara dan saudari untuk menjadikan Yesus nahoda perjalanan hidup kita. Oleh karena kita tahu bahwa Yesus berkuasa, perkataannya berkuasa. Ketika ia menghardik angin dan air danau itu, angin dan air danau itu menjadi reda dan mereka selamat. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, saya mau menegaskan pada kesempatan ini, jadikan Yesus nahoda hidupmu. Ketika engkau mendapati keadaan hidup terancam atau datangnya suatu ancaman yang begitu serius dalam hidupmu, jangan cari ke kanan atau ke kiri, tetapi carilah Yesus dan sampaikan kepada Yesus keadaanmu, kebutuhanmu, kesulitanmu. Dan sebagaimana tertulis di dalam Alkitab ini, Dia akan bertindak,
dan Dia akan menyelamatkan engkau, meluputkan engkau dari kesulitan Demikianlah apapun. saudara dan saudari pembicaraan kita pada kesempatan ini, dan saya mau menggugah saudara untuk memantapkan tekad saudara menjadikan Yesus sebagai nahoda hidupmu. Niscaya engkau berhasil dan diluputkan dari berbagai kesulitan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.